Selamat datang diskusi kali ini dalam rangka menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80 nih Kak. ke-80 ya. Oke. Bersama saya Rangga Arya, tentu saja saya ditemani oleh rekan saya Bayu Hidayah. Dan malam ini tentunya kita kedatangan tamu spesial di tengah kita, yang mana mungkin viewers dan teman-teman sekalian sudah pernah melihat ataupun mengenal sosok yang jiwa nasionalismenya sangat tinggi nih. Dan mungkin untuk pertama Pak Iswan silakan memperkenalkan diri kepada teman-teman viewers. Baik, terima kasih. Saya sudah diundang untuk kita ngobrol atau diskusi santai. Nama saya Ruslan Buton. Ya, saya kebetulan aktivis. Latar belakang saya mantan prajurit TNI. Itu masa lalu dan sekarang kita menatap ke depan untuk berpikir bagaimana bangsa ini ke depan menjadi bangsa yang besar. Itu saja. Baik Pak, sesuai dengan tema yang awal menjelang Hari Kemerdekaan, tentu ada beberapa yang kita tanyakan dan juga Bapak sampaikan terkait dengan apa arti kemerdekaan nih. Gimana sih Pak menurut Bapak? Secara pribadi mungkin ya. Kemerdekaan itu kalau analisa bahasa saya sendiri ya. Itu adalah suatu kebebasan. Kebebasan hak berpendapat, hak berimprovisasi, hak semua. Jadi itu arti daripada garis besar sebuah kemerdekaan. Jadi tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang membatasi selagi itu masih dalam rambu-rambu koridor yang sesuai dengan ketentuan undang-undang kita yang berlaku. Jadi tidak hanya sekedar menaikkan bendera, tidak. Sebagai merdeka. Tidak hanya seperti itu. Itu kan simboliknya seperti itu. Ya, mungkin di era sekarang teman-teman, utamanya kaum milenial nih ya, kita nih menghadapi sebuah tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Begini Pak, belakangan kita mungkin pernah mendengar atau melihat gitu ya, sayang sekali di era sekarang, kemerdekaan yang sekarang ke-80 nih Kang, betul, ada isu maupun ini yang mengibarkan bendera. Kayaknya itu udah bukan isu lagi, udah ada yang terlihat sudah terlihat kayaknya. Itu menurut Bapak sendiri merupakan tantangan atau bagaimana sih Pak? Betul Pak. Apakah itu merupakan tantangan terbesar bagi Indonesia saat ini dalam menaikkan bendera gitu? Bendera One Piece gitu. Ya. Kita sebut One Piece ya. Ya. Baik. Jadi sekarang usia negeri ini sudah memasuki 80 tahun tanggal 17 Agustus nanti. Usia yang sudah sangat di atas matang ya. Ya udah luar biasa, udah tua lah. 80 tahun itu. Tapi kembali lagi dari awal kita bahas tentang kemerdekaan yang sekarang ini banyak dirasakan oleh masyarakat kita belum menikmati kemerdekaan secara merata. Ya. Belum menikmati kemerdekaan sehingga di masyarakat muncul gejolak. Ketidakpuasan, kekecewaan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang kemarin sempat ada tanah 2 tahun tidak dikelola, tidak diolah, akan menjadi milik negara, tabungan di ATM, di rekening 3 bulan, 3 bulan diblokir. Nah ini kan masyarakat masih belum paham, ini arahnya kemana, sehingga kekecewaan itu mereka lampiaskan, salah satunya dengan munculnya bendera One Piece ini. Namun demikian, saya secara pribadi, hak-hak wajar-wajar masyarakat mengungkapkan isi hatinya, merasa kecewanya dengan cara seperti itu. Tetapi saya juga perlu ingatkan kepada saudara-saudaraku sesama anak bangsa, bahwa pengibaran bendera One Piece, terus dalam rangka memperingati, nebeng memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, menurut saya itu kita mencederai jasa-jasa para pahlawan kita. Karena simbol merah putih adalah simbol negara. Bukan pemerintah. Negara dengan pemerintah harus kita bedakan. Negara atau pemerintah itu komponen daripada negara. Jadi kalau kita kecewa dengan pemerintah, ya kita kritik pemerintahnya. Kita berikan masukan-masukan untuk pemerintah, untuk melakukan hal yang baik, yang bermanfaat untuk masyarakat. Tetapi ketika kita melakukan kritikan, protes itu dengan cara mengibarkan bendera One Piece, itu menurut saya melukai para pendiri-pendiri bangsa, para pejuang-pejuang kemerdekaan yang mereka meneteskan darah, keringat, air mata, harta benda.
Jadi lambang negara apa simbol negara jangan dicederai, jangan dinodai dengan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan. Walaupun mungkin itu bentuk rasa tadi ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah, ekspresi lah ya. Ya, Mengungkapkan ekspresi melalui menebarkan bendera One Piece. ya. Jadi intinya Pak, mungkin berekspresi boleh, tetapi Boleh. dalam koridor-koridor Koridor yang tertentu. tertentu. Ya. Ngomong-ngomong soal pahlawan nih Pak, kita penasaran juga teman-teman. Sosok pahlawan yang Bapak menjadi inspirasi itu siapa sih Pak? Nah, itu. Jadi begini, Indonesia ini kan tidak tiba-tiba menjadi langsung Indonesia. Nah, sebelumnya dulu kita ini kan Nusantara dalam bentuk kerajaan-kerajaan. Sehingga mulai tahun 1928 adanya Sumpah Pemuda sampai dengan 1945 17 Agustus kemerdekaan, barulah ada namanya Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Di Indonesia kulturnya itu kita ada beberapa agama. Ya, ada agama saudara-saudara kita yang Kristen, Protestan, kemudian ada Hindu, ada Buddha, ada Islam. Dan terbesar kita akui Islam. Namun demikian, negara ini bukan negara Islam. Kita asasnya Pancasila. Nah, tadi dibahas siapa tokoh pahlawan yang jadi inspirasi. Saya kembali membahas ini kebinekaan dalam Pancasila. Ada 4 tokoh pahlawan yang saya kagumi. Dan itu latar belakangnya agama yang berbeda. Nah, yang pertama tentunya dari agama Islam dulu, yaitu Jenderal Sudirman. Jenderal Besar Sudirman. Ya. Jenderal Sudirman, dia seorang dulu pada saat masih kecilnya anak pesantren, santri. Kemudian guru agama. Sehingga menjadi tentara karena keterpanggilan jiwa. Membela negaranya untuk menyelamatkan negara dari jajahan, kan begitu. Beliau, kenapa saya sangat mengagumi, ketika Perang Dunia Kedua, agresi militer Belanda kedua, beliau memimpin pertempuran dalam posisi kondisi yang sakit. Nah, ginjalnya tidak berfungsi satu. Beliau ditandu. Apa motonya beliau? Saya lebih baik hidup di tengah-tengah anak buah daripada saya hanya diam di rumah, meskipun saya dalam keadaan sakit. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan sekarang sudah tidak kita dapatkan hal yang seperti itu. Jenderal Sudirman. Dan terakhir, beliau melaksanakan perang di Jogja. Serangan umum 1 Maret. Yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto pada saat itu. Tapi beliau juga ditandu. Itu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Nah, sehingga Indonesia pada saat itu masih Yogyakarta yang dijadikan sebagai ibu kota negara pada saat itu diumumkan kepada dunia internasional bahwa tentara itu masih ada. Sehingga Indonesia masih diakui. Tadinya negara PBB sudah menganggap Indonesia sudah tidak ada. Tapi Jenderal Sudirman adalah salah satu tokoh pahlawan yang saya sangat kagumi. Itu yang pertama dari Islam, Jenderal Sudirman. Yang kedua, ada tokoh Kristen. Seorang Katolik. Siapa namanya? Dia seorang pahlawan dari Minahasa. Namanya Robert Walter Menginsidi. Dalam perang kemerdekaan, dia meninggalkan daerahnya, merantau ke kota Makassar. Di Makassar, dia bergabung dengan pejuang-pejuang melawan penjajah, kadang meneror penjajah, dan suatu ketika ditangkap. Ditangkap lolos, ketangkap lagi, dia ajak damai, dia tidak mau, dan kesimpulannya Belanda mengeksekusinya di Makassar. Ya, dan satu hal yang saya kagumi dari beliau, pejuang sejati, merah putih sejati, Robert Walter Menginsidi, pada saat mau dieksekusi, dia tidak mau menyerah, tidak mau bergabung dengan Belanda, dia lebih memilih mati di depan, di ujung peluru penjajah. Jadi di depan regu tembak, pada saat diikat matanya, dia memilih untuk lepas tutup matanya demi menyaksikan peluru penjajah menembus dadanya. Ya, itu sesuatu yang luar biasa. Walter Menginsidi. Nah, jadi sudah 2 ya.
Jenderal Sudirman agama Islam, Walter Mengesidi seorang Katolik, kemudian siapa yang saya kagumi pahlawan dari agama yang lain? Ada agama Hindu, namanya I Gusti Ngurah Rai. Dalam pertempuran dengan Belanda di Bali, dengan pasukannya berguguran, tinggal sekelompok kecil, mereka bermusyawarah, bagaimana kita menyerah saja, apa yang dia sampaikan kepada anak buahnya, lebih baik kita mati berkalang tanah. Pertempuran sampai titik darah penghabisan, dan semuanya gugur. Tokoh Hindu yang sangat saya hormati dan saya kagumi, I Gusti Ngurah Rai. Itu di dalam sejarah tercantum dalam sejarah Puputan Margarana. Itu di Bali. Sudah 3 ya? 3. Nah, satu lagi, tokoh Buddha. Disinyalir beliau agamanya Buddha. Jenderal Gatot Subroto. Oh, sangat familiar di Jakarta nih. Ya, Jenderal Gatot Subroto ada nama jalan, ada rumah sakit. Betul, rumah sakit Beliau dulu petinggi TNI, kemudian yang mencetuskan berdirinya Akademi Militer. Akademi TNI Angkatan Darat, Laut, Udara, beliau yang mencetuskan pertama kali. Itu juga suatu jasa yang sangat luar biasa, memunculkan bibit-bibit perwira-perwira yang potensial. Jadi 4 tokoh itu yang menjadi inspirasi saya, bagaimana kita mencintai bangsa ini dengan hati. Jadi tidak bisa ketika ada di sana sentimen agama, sentimen suku, itu kita nggak boleh ke sana. Anak bangsa itu harus menjadi satu. Mau terlepas dia agamanya apa, sukunya apa, kita ini anak bangsa. Negeri ini berada di merdeka, bukan hanya Islam. Sejak merdeka, saya bersyukur dilahirkan secara Islam. Tetapi kalau mungkin pada saat dulu saya lahir di Bali, mungkin saya Hindu. Kalau saat itu saya lahir di Karo sana, di Batak sana, mungkin saya Kristen. Kan begitu. Nah, jadi anak-anak bangsa, arti dari kemerdekaan kita maknai untuk menyatukan pemahaman yang sama bahwa kita ini anak-anak bangsa yang sangat mencintai Republik ini tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Oke? Luar biasa. Ini sosok-sosok yang sama kita juga mengagumi ya. Kita kagum. Cerita-cerita patriotiknya. Dan Betul. juga, ya kita bisa mengambil pelajaran dari situ rupanya, Kang. Ya. Betul, Pak. Nah, ngomong-ngomong soal pemuda nih Pak, mungkin ada pesan-pesan untuk generasi milenial nih, Gen Z yang saat ini berbagai macam paham maupun pengaruh-pengaruh tontonan dari luar masuk, sehingga jiwa patriotiknya ini bila dilihat sayang sekali agak menurun, Kang ya. Betul. Mungkin ada pesan-pesan yang terkait kemerdekaan juga. Pesan Terima kasih. semua. Ya, pertanyaan yang bagus. Kalau kita ngobrol dengan anak muda, yang dimunculkan juga anak muda. Jadi begini, saya secara pribadi rasa prihatin itu besar tentang nasionalisme generasi kita sekarang. Tidak bisa dipungkiri bahwa terjadi degradasi, terjadi penurunan cinta tanah air. Kalau zaman dulu kita sekolah ada upacara, ada yang sangat hikmat kita senggerakan, dan ada sejarah, ada P4, ada macam-macam, banyak hal yang membuat kita itu terpanggil untuk mencintai negeri ini. Nah, sekarang dengan perkembangan zaman, seiring perkembangan zaman, anak-anak kita sekarang, generasi kita sekarang sudah orientasinya sudah bukan lagi tentang cinta tanah air, tapi sudah berpikir tentang bagaimana saya pribadi. Fakta yang tidak bisa kita pungkiri di lingkup keluarga. Ya. Zaman dulu kita begitu hormatnya dengan orang tua. Kita begitu menghormati kakak. Kita begitu menghargai adik-adik. Di zaman sekarang itu tidak bisa kita pungkiri, memang terjadi degradasi. Etika kita, adab kita terhadap orang tua, mungkin mengeluh sakit saja kita tidak peduli. Adik kita mungkin terjadi apa-apa itu mungkin sebatas begitu. Kita lebih penting memegang alat komunikasi kita, main. Lebih penting seperti itu. Jadi orang tidak berpikir, apalagi boro-boro memikirin negara. Udah nggak mikir. Ada momen-momen tertentu yang kita bisa menyaksikan anak-anak bangsa masih ada semangat patriotiknya atau semangat cinta tanah airnya pada saat pertandingan sepak bola.
timnas. Nah, itu baru muncul. Baru muncul di stadion. Jadi hanya sebatas musiman. Hanya musiman. Tapi tidak melekat. Nah, nanti kalau ada di luar udah masing-masing. Nah, mungkin suatu ketika di zaman sekarang ini Indonesia ini kan perebutan. Indonesia ini sangat seksi di mata dunia. Semua orang berorientasi bagaimana ingin menguasai Indonesia. Dan tidak menutup kemungkinan kejadian-kejadian perang di luar itu akan terjadi di Indonesia. Dan sekarang yang paling terdekat Malaysia. Kemarin kita Kamboja, Thailand. Itu tidak menutup kemungkinan bisa merembet ke sini, Blok Ambalat. Itu tidak bisa dianggap remeh. Nah, mungkin kalau itu terjadi, baru muncul lagi patriotis kita. Oh, ini negara. Nah, mungkin baru muncul. Nah, kalau tidak ada percikan-percikan seperti begitu, kita kayaknya tertidur. Berarti harus ada percikan baru mungkin timbul ya? Saya berharap tidak perlu ada percikan. Tidak perlu ada percikan. Kita semua menginginkan kedamaian, kenyamanan. Ngapain mau ada perang? Tetapi itu kan pilihan terakhir, harga diri. Nah, kalau makanya saya bilang kemarin ada podcast saya, ada video saya bilang kasus Malaysia Ambalat, Prabowo harus menyatakan tegas bahwa itu miliknya Indonesia. Cukup Sipadan dan Nigitan di kawasan yang sama itu diambil oleh Malaysia, padahal miliknya Indonesia. Tetapi hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Internasional tahun 2002, Sipadan dan Nigitan menjadi miliknya Malaysia. Oke, kita lepas. Mas sekarang Ambalat masih diambil mereka juga. Wah, itu keterlaluan. Ini anak-anak bangsa harus bangkit ketika itu terjadi. Ya, kita mau tidak mau merah putih kita ikat, bambu runcing kalaupun masih ada kita pakai. Contohnya kan bela negara itu tidak selalu mengenai peperangan, Pak. Betul. Dengan kita bergotong royong di masyarakat Itu udah masuk dalam bela negara. Betul. Termasuk Kehidupan mencintai sehari-hari. produk-produk kita, Kang. Betul, Mencintai betul. Produk Indonesia. Sangat perang dagang sekarang juga. Benar. Itu kita rasakan penjajahan sekarang itu sebenarnya masuk. Dulu kenapa kita tuh ada ikatan? Karena gotong royong kebersamaan itu dulu terlihat nyata. Dan di kampung-kampung masih ada itu. Kalau ada tetangga yang ada musibah atau ada hajatan, itu datang semua. Di kota udah nggak ada. Di kota besar udah nggak ada. Udah masing-masing. Kau mau apa? Tetangga meninggal. Kayak biasa aja, nggak terlalu apa. Nah, ini yang perlu mungkin kita pahami bersama bahwa arti sebuah kebersamaan akan mengantarkan kita, ini adalah keluarga. Mengantarkan kita menumbuhkan bahwa ini adalah keluarga. Mulai dari lingkungan dulu keluarga. Setelah keluarga, membesar menjadi bahwa ini adalah bangsa Indonesia. Kalau sudah bangsa Indonesia, pasti akan tertanam rasa memiliki negeri ini, pasti akan tertanam. Gitu. Mungkin tadi kita sudah menangkap beberapa, mulai dari rasa cinta tanah air, dan tadi mencintai produk-produk termasuk ya. Ya. Mungkin pesan-pesan closing statement dari Bapak. Ya. Teman. Kepada seluruh anak bangsa dimanapun berada, ya, negeri Indonesia ini negeri yang kaya raya, negeri besar, yang sangat kaya raya. Meskipun kembali lagi kita belum sepenuhnya mendapatkan kemerdekaan, karena masih banyak ketidakadilan, masih banyak ketimpangan-ketimpangan. Tetapi itu bisa kita lakukan hanya sekedar mengkritik pimpinan penguasa kita untuk membenahi. Tetapi kita sangat berharap dengan potensi kekayaan alam yang ada di Indonesia ini, tentunya kita semuanya berharap lapangan pekerjaan mudah, masyarakatnya sejahtera. Jadi itu jangan sampai kita terpecah hanya karena provokasi-provokasi kelompok-kelompok tertentu untuk kita saling beradu domba, sehingga tujuan kemerdekaan kita tidak tercapai. Yakin dan percaya bahwa suatu ketika negeri ini akan mendapatkan masa keemasannya. Oleh karenanya, bangkit dan bersatu, cintai tanah airmu, siapa lagi kalau bukan kita? Kapan lagi kalau bukan dari sekarang? Terima kasih. Luar biasa ini Kang Rangga, kita mendapatkan ilmu dan juga ini. semangat patriotik nih. Dan pengalaman yang sangat berharga. Dan Kita mengucapkan terima kasih banyak, Bapak. Sama-sama. Atas pengalaman Terima kasih. berharga dan Terima kasih ya. pengalaman yang sangat luar biasa. Terima kasih telah menyaksikan podcast ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi pelajaran dan pemahaman baru untuk kita semua. Salam Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. 80. Merdeka. 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 Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya dan salam sejahtera.